Halo adik-adik, perkenalkan nama Abang Rido Hamonangan Panjaitan, NPM 2001010002. Abang dari kelas PGA 1, Prodi PGSD, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Di video kali ini, Abang akan menjelaskan mengenai 3 contoh permainan tradisional. Abang akan menjelaskan mulai dari pengertiannya, cara bermain, dan manfaatnya. Selamat mendengarkan ya adik-adik. Contoh yang pertama yaitu kelereng. Tentu kita sudah kenal kelereng ya adik-adik. Kelereng dengan berbagai sinonim yaitu gundu, kener, kaleci, guli merupakan bola kecil yang dibuat dari tanah liat, marmer, atau kaca untuk permainan anak-anak. Biasanya ukuran pada kelereng ini sangat bermacam-macam adik-adik. Umumnya setengah inci atau 1,25 cm dari ujung ke ujung. Selanjutnya, Abang akan menjelaskan bagaimana cara bermain kelereng. Terlebih dahulu, kita harus mengikuti komponen persiapan. Dalam komponen persiapan yaitu 3-5 anak, kemudian 5 butir kelereng setiap masing anak-anak. Lalu, tanah berpasir untuk tempat bermain. Kita lanjut ke cara bermain. Langkah pertama yang terlebih dahulu kita lakukan yaitu gambar lingkaran kecil di tanah. Semua anak menaruh sebutir kelereng di dalam lingkaran, lalu semua anak berdiri kira-kira 1 meter dari lingkaran, tepatnya di belakang sebuah garis. Secara bergantian, lemparkan sebutir kelereng lainnya ke arah lingkaran. Anak yang kelerengnya paling jauh dari lingkaran boleh main terlebih dahulu. Dia harus memakai kelereng yang ada di luar lingkaran sebagai penyerang untuk memukul kelereng di dalam lingkaran agar keluar. Jika berhasil melakukannya, maka ia boleh menyimpan setiap kelereng yang kena jentik. Cara menjentik kelereng dengan benar yaitu pertemukan ibu jari dengan jari tengah. Kemudian sentilkan kedua jari tepat pada kelereng. Kelereng penyerang harus tetap tinggal di dalam lingkaran. Kalau tidak, maka anak yang memilikinya akan kehilangan kelereng tersebut. Pemenang adalah anak yang mengumpulkan kelereng yang paling banyak. Manfaat bermain kelereng yaitu melatih keterampilan motorik, melatih kemampuan berpikir atau kognitif, kemampuan berhitung, mengasah keterampilan sosial, dan melatih anak dalam mengendalikan emosinya. Contoh yang kedua yaitu layang-layang. Pastinya orang adik-adik sudah kenal layang-layang ya. Layang-layang merupakan mainan yang terbuat dari kertas berkerangka yang diterbangkan ke udara dengan memakai tali atau benang sebagai kendalinya. Selanjutnya, Abang akan menjelaskan bagaimana cara bermain layang-layang. Terlebih dahulu, lakukan langkah persiapan. Persiapan yang harus kalian siapkan yaitu 2 anak, benang atau tali, layang-layang, dan lapangan tempat untuk bermain. Selanjutnya cara bermainnya. Yang pertama harus kalian lakukan yaitu peganglah gulungan benang, sementara seorang teman Anda memegang layang-layang tersebut. Layang-layang harus menghadap ke arah Anda, sedangkan punggung Anda menghadap arah datangnya angin. Jika angin bertiup dari arah belakang layang-layang, maka layang-layang akan jatuh. Lepaskan benang dari gulungan kira-kira sepanjang 20 meter. Minta kepada teman Anda mundur menjauhi Anda sejauh panjang benang yang Anda lepas tadi. Pastikan tidak ada gangguan di sekitar lokasi di mana layang-layang akan diterbangkan. Beri isyarat kepada teman Anda untuk melepaskan layang-layang. Anda mungkin perlu menunggu tiupan angin untuk dapat menerbangkan layang-layang lebih tinggi lagi dan lebih lama. Tarik benang untuk memberi sedikit tegangan dan meluncurkan layang-layang ke udara. Perhatikan arah angin. Jika arah angin berubah, maka kamu perlu beradaptasi terhadap angin tersebut. Yang selanjutnya, pastikan angin bertiup dalam keadaan lurus dari posisi Anda ke teman Anda. Jika Anda tetap mewaspadai kondisi sedemikian, maka Anda akan dapat menerbangkan layang-layang lebih jauh dan lebih lama lagi. Lepaskan benang untuk membuat layang-layang mengangkasa lebih tinggi. Berhati-hati untuk memantau ujung benang. Jika layang-layang Anda berkualitas buruk,
Benang yang terbang mungkin putus dan terlepas dari tali kekang, sehingga Anda bisa kehilangan layang-layang. Tariklah benang dengan ringan untuk menurunkan atau membuat layang-layang terbang lebih rendah. Lilitkan benang pada gulungan sebagaimana kondisi awalnya. Manfaat yang dapat diperoleh setelah bermain layang-layang adalah tubuh menjadi aktif bergerak, membuat otot lebih kuat, baik untuk kesehatan mata dan leher, serta mengurangi stres. Contoh yang ketiga adalah gasing. Kita tentu sudah kenal dengan gasing ya adik-adik. Gasing atau juga disebut dengan gangsing adalah mainan yang bisa berputar pada poros dan berkesetimbangan pada suatu titik. Gasing merupakan mainan tertua yang ditemukan di berbagai situs arkeologi dan masih bisa dikenali. Selanjutnya, Abang akan menjelaskan bagaimana cara bermain gasing. Terlebih dahulu, lakukan persiapan. Persiapannya yaitu siapkan 2-3 anak untuk bermain gasing, 1 buah gasing dari kayu yang dilengkapi benang gasing dari nilon untuk masing-masing anak, dan tanah berpasir untuk tempat bermain. Cara bermainnya yaitu langkah pertama, pegang gasing di tangan kiri dan tangan kanan memegang tali. Lilitkan tali pada gasing, mulai dari bagian kaki gasing sampai badan gasing. Lilit kuat sambil memutar gasing, sehingga pada hitungan yang ketiga, semua anak melempar gasing ke tanah. Gasing yang dilempar akan berputar untuk beberapa saat hingga interaksi kakinya dengan permukaan tanah membuatnya tegak lalu berputar untuk beberapa waktu. Lama-lama, putaran semakin melemah dan momentum sudut dan efek semakin berkurang, hingga akhirnya badan gasing jatuh ke permukaan tanah. Pemenang dalam permainan ini adalah anak yang memiliki gasingnya paling lama berputar. Manfaat dari permainan gasing yaitu melatih gerak motor halus, kesabaran, sekaligus mengenalkan hukum keseimbangan, mengasah kemampuannya dalam bermain secara sportif dengan teman-temannya.